Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Kita akan bahas tentang jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network. Nah, apa itu JST atau jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis yang ada pada otak manusia. Nah, kenapa lalu kita menggunakan JST? Ada banyak alasan ya. Pertama, belajar adaptif, yaitu JST ini memiliki kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan untuk pelatihan. Lalu yang kedua, self-organization. Jadi JST dapat membuat organisasi sendiri ya dari informasi yang diterimanya selama waktu belajar. Lalu yang ketiga yang saya sampaikan adalah real-time operation. Jadi perhitungan JST dapat dilakukan secara paralel sehingga perangkat keras atau hardware yang dirancang dan diproduksi secara khusus dapat mengambil keuntungan dari kemampuan ini. Ya. Kita lanjutkan. Nah, meskipun banyak kelebihan, ya, ada juga kekurangan JST. Satu, tidak efisien jika digunakan untuk melakukan operasi algoritma aritmetik, ya, operasi logika maupun simbolis. Lalu yang kedua, tidak efektif jika digunakan untuk melakukan operasi-operasi numerik yang memerlukan presisi yang begitu tinggi. Tapi bagaimanapun, JST ini adalah salah satu yang powerful digunakan saat ini. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah arsitektur jaringan saraf tiruan. Ya, jadi di sini ada X0 sampai XP. X0 ini adalah inputnya. Lalu kemudian ini bobot WE ini, WK0 sampai WKP. Lalu kemudian selain bobot juga ada bias di sini ya, B kecil. Sehingga nanti dari bobot 1 kemudian bobot 2 dan seterusnya nanti dijumlahkan. Ketika dijumlahkan nanti ada apa juga fak. Nah, nanti kita kenakan fungsi aktivasi namanya di JST ini. Nah, tentu fungsi aktivasinya banyak, tergantung jenis JST-nya. Lalu dari fungsi aktivasi kita operasikan tadi bobot dan bias yang berkaitan dengan input ya. Lalu nanti kita akhirnya bisa memperoleh sebuah threshold atau theta. Ya, theta ini menunjukkan berapa nilai outputnya nanti. Seperti itu ya, jadi clear. Nah, lalu dari model arsitektur ini, aktivitas neuron, artinya apa yang ada di dalam jaringan ini ya, jaringan JST ini, nah dapat memiliki persamaan ini VK tadi ya, yang penghubung ya, atau mungkin sebagai jembatan antara penyembelahan bobot-bobot tadi dengan nanti sebuah fungsi ya. Nah, ini VK sama dengan WKJ kali J. Untuk jelasnya nanti kita lihat contoh. Nah, arsitektur JST ini ada 3 ya. Yang pertama namanya lapisan input atau input layer. Nah, lapisan input ini adalah berisi dari unit input yang bertugas menerima pola inputan dari luar. Lalu yang kedua, nilai outputnya tidak dapat diamati secara langsung. Ya, karena memang ada hidden layer-nya di situ. Jadi kalau dia multi layer ada hidden layer, kalau single layer tidak ada hidden layer-nya ya. Lalu kemudian lapisan output atau output layer. Nah, disebut sebagai output unit-unit output ya, yang merupakan solusi JST terhadap suatu permasalahan. Jadi ada 3 komponen utama dalam jaringan saraf tiruan. Nah, arsitekturnya ada 3 yang utama ya. Pertama, jaringan lapisan tunggal atau single layer ya. Kedua, jaringan lapisan banyak atau multi layer. Yang ketiga, jaringan dengan lapisan kompetitif. Nah, pada kali ini kita terlebih dulu nanti membahas JST lapisan tunggal, kemudian ada di kasus yang lapisan banyak. Nah, ini lapisan tunggal arsitekturnya ya. Jadi ada input, kemudian dikenakan sebuah matriks bobot W itu ya, W. Lalu kemudian ada lapisan output Y. Nah, kemudian nilai outputnya. Yang menarik di sini di lapisan output ini nanti dikenakan sebuah fungsi aktivasi. Nah, jadi terdiri dari satu lapisan input, satu lapisan output ya. Setiap unit dalam lapisan input selalu terhubung dengan setiap unit pada
lapisan output. Jadi ada langsung terhubung input output ya. Contohnya ada perseptron, Madeline dan sebagainya. Nah, lapisan input memiliki 3 unit yaitu X1 sampai X3. Nah, yang terhubung langsung dengan output yaitu 2 unit neuron yaitu Y1 dan Y2. Nah, hubungan-hubungan ini ditentukan oleh bobot. Nah, ada bobot W11, 12 sampai dengan 32. Jadi bobot dengan inputannya adalah dikombinasikan. Setiap inputan berpengaruh pada sebuah output, gitu ya. Oke, kita lanjutkan jaringan lapisan banyak. Nah, sedangkan kalau kita lihat perbandingan antara lapisan tunggal dengan banyak, yaitu di sini ada tambahan disebut sebagai hidden layer ya, atau lapisan yang tersembunyi yang tidak bisa dilihat. Jadi lapisannya lebih banyak. Nah, yang membedakan ada lapisan hidden layer-nya atau lapisan tersembunyinya. Nah, tentu dapat menyelesaikan permasalahan lebih kompleks dibanding yang lapisan tunggal. Ada backpropagation, ada neocognition dan sebagainya ya. Neocognitron dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Nah, kalau kita lihat ada perbedaannya, kalau tadi tidak ada Z, sekarang ada Z karena lapisan tersembunyi diwakilkan oleh Z. Z1, Z2 kalau kita lihat di kasus ini. Lalu hubungan neuron pada lapisan input dan output ditentukan oleh bobot ya V1 sampai V32 ya. Dua unit neuron tersembunyi yaitu Z1 Z2 terhubung langsung dengan lapisan output yaitu neuron Y. Nah, besarnya Y ditentukan oleh bobot W1 dan W2. Nah, kita ke fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini nanti sangat berpengaruh ketika kita ingin melakukan operasi pada input yang sudah diberikan bobot dan bias ya. Jadi perilaku JST ditentukan oleh bobot dan input output fungsi aktivasi yang ditetapkan. Jadi sangat penting kita memahami ini. Fungsi ini bermanfaat untuk memperkenalkan non-linearitas ke dalam sebuah model. Ya, contohnya ada satu nih. Yang pertama fungsi undak biner hard limit. Nah, ini fungsi ini kalau kita lihat Y kan di sumbu Y atas ini ya, X ini ya ini kita lihat ini sumbu Y di sumbu X. Kita lihat ketika X-nya di bawah 0, nilainya ini ya, Y-nya berarti 0. Ketika X-nya di atas 0, maka Y-nya 1. Nah, ini cara membacanya ya. Lalu ada namanya fungsi undak biner threshold. Bedanya dengan undak biner hard limit, tadi tepat di titik 0, X-nya sekarang bergeser ke kanan. Besarnya sebesar theta. Jadi theta ini sebagai acuannya. Kalau tadi 0, sekarang theta. Tinggal diganti 0 dengan theta. Lalu ada juga fungsi bipolar symmetric hard limit. Nah, kalau bipolar, ingat bedanya dengan biner adalah 0, 1 untuk biner, bipolar min 1 dan 1. Jadi 0-nya diganti min 1 untuk bipolar. Nah, hard limit begini, ketika X-nya 0, maka Y-nya, kita lihat di sini, Y-nya 0 ya. Lalu ketika X-nya 1, ketika X-nya 0, kita lihat Y-nya nilainya 0. Tapi ketika X-nya di atas 0, Y-nya ini, berarti 1. Kita X-nya di bawah 0, berarti Y-nya di sini, min 1. Ya. Lalu ada fungsi bipolar simetrik dengan threshold. Nah, bedanya dengan yang bipolar sebelumnya itu, pokoknya setiap ada threshold berarti ada pergeseran ya, di sini sebesar theta. Sedangkan untuk persamaannya sama, ya, 0 diganti dengan theta. Ada yang fungsi linear. Nah, nilai input dan output pada fungsi linear adalah sama. Jadi Y-nya X-nya naik, Y-nya naik, X-nya turun, Y-nya turun. Ya, itulah linearitas. Lalu kemudian fungsi saturating linear. Nah, kalau ini bentuknya linear tapi di poin tertentu nilai Y-nya landai. Misalkan di sini ketika X-nya 0,5, Y-nya 1 ya. Tapi kalau antara min 0,5 sampai 5 maka linearitasnya ada 0x plus 0,5. Tapi di bawah 0 min 0,5 maka Y-nya menjadi 0. Gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang fungsi symmetric saturating linear. Ini sama saja dengan sebelumnya. Cuma sekarang skalanya berubah dari 0 menjadi min 1. Ya, sama saja ya. Nah, jadi yang bisa kita perhatikan bahwa antara min 1 sampai 1 di sumbu X-nya adalah nilai Y-nya sama dengan nilai X. Kalau Y-nya 5, X-nya 5, misal seperti itu ya.
Nah, kemudian ada fungsi aktivasi bernama fungsi sigmoid biner. Nah, digunakan untuk backpropagation. Nah, biasanya kita gunakan ini untuk metode backpropagation pada neural network atau JST ya. Yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 dan 1. Jadi, kalau outputnya antara 0 dan 1, maka kita gunakan fungsi ini untuk sebagai fungsi aktivasinya ya. Kemudian ada fungsi disebut bipolar. Bedanya kalau tadi biner 0 sampai 1, bipolar itu 1 sampai min 1. Jadi nolnya aja dirubah menjadi min 1. Tentu persamaannya juga ada sedikit perubahan ya. Kita lanjutkan. Paradigma pembelajaran di jaringan saraf tiruan atau neural network ada dua ya, yaitu jadi boleh mana saja ya, tidak terbatas pada satu hal ini. Ada pelatihan dengan supervisi, ada pelatihan tanpa supervisi, artinya ada yang diajarin, ada yang diajarin. Nah, ini perbedaannya. Kalau dengan supervisi menggunakan data berlabel ya, bertujuan untuk membuat prediksi yang akurat terhadap data baru dengan label yang sama. Contohnya, misal kita memiliki sebuah data latih, misalkan 10 data ini labelnya kucing, 10 data yang lain labelnya anjing misal. Nah, itu nanti kita ajarkan, oh kalau data begini nih mendekati ini kucing, kalau yang seperti ini anjing. Nah, nanti dia tinggal mengikuti ketika ada data baru tinggal dicocokkan mana yang paling dekat, itu yang dijadikan atau klasifikasi, misal lebih dekat ke data kucing ya kucing gitu ya. Itu supervisi. Tapi tanpa supervisi dia tidak ada label datanya ya. Nah, jadi bertujuan untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data. Jadi bisa menerapkan kedua metode ini dalam JST.